Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk melandasi doa pagi kita. Judul yang saya ingin berikan adalah doa yang dijawab. Doa yang dijawab ada banyak di Alkitab, memberikan satu nilai-nilai bagaimana doa yang dijawab, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan ini salah satu dari apa yang Alkitab ceritakan. Sehingga mari kita membuka Alkitab kita. Ya, Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan memberikan satu clue kepada kita bagaimana kita harus berdoa dan lalu kita menerima. Bahkan ditekankan di situ, mintalah apa saja. Saudara-saudara ya, mintalah apa saja. Berarti saudara-saudara tidak ada batasan permintaan, tidak ada batasan dari sebuah permohonan. Tetapi mari kita melihat, mari kita teliti lebih dalam. Ini cerita, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pokok anggur. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dikatakan di atasnya demikian, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ranting tidak akan berbuah jika tidak tinggal dalam pokoknya. Nah, saudara-saudara, Anda mengerti kalau Anda di depan rumah punya pohon, ya entah mangga, entah mungkin jambu, entah mungkin saudara-saudara punya pohon manggis, ya, atau pohon apapun, saudara-saudara. Dia tidak akan pernah, rantingnya itu tidak akan pernah berbuah, bahkan mati kering kalau dia tidak menempel, ya, di dalam pokoknya itu, gitu. Nah, Tuhan Yesus itu pokok, dia sampaikan begitu. Saya ini pokoknya dan kamu tuh rantingnya, gitu. Kamu tidak akan berbuah, saudaraku, kalau kamu ini tidak melekat, kalau kamu tidak nempel, kalau kamu tidak hidup padaku. Nah, banyak sekali orang berdoa, saudara-saudara, ya, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk saudaraku doanya tidak dijawab juga dia mengeluh. Banyak orang tidak mengerti juga supaya doanya ini dijawab, saudaraku, ya dia terus menerus. Nah, banyak orang juga berdoa hanya untuk kepentingan atau pribadi dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, di akhir kedua dari perumpamaan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pokok anggur itu, dia memberikan bacaan firman Tuhan seperti yang kita baca di atas. Nah, mari kita lihat satu-satu, saudara-saudaraku. Yang pertama, saudara, doa yang harus dijawab itu Anda harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, kalau bicara tinggal di dalam Tuhan, saudara-saudara, ada dua hal. Ya, yang pertama, saudara-saudara harus tahu persis, saudara-saudara, kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang mengatakan bahwa akuilah dia di dalam segala lakumu,
maka dia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Tuhan itu berarti mengakui Dia di setiap langkah kita. Mengakui Tuhan, saudaraku, ada bersama-sama dengan kita. Mengakui Tuhan walaupun kita bekerja, walaupun kita tidur, walaupun kita berjalan, walaupun kita, saudara-saudaraku, sedang melakukan aktivitas belajar, mungkin ya saudara, walaupun kita mungkin sedang ibu rumah tangga, belanja, memasak, akui Dia di dalam segala lakumu, maka Bapak Ibu Saudara itu Anda tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara ya, Anda tinggal di dalam Dia, walaupun mungkin Anda sedang nyetir ya saudara-saudaraku. Anda itu kalau mengakui, oh ya Tuhan, Engkau ada di sebelahku, Engkau ya, oh ya Tuhan, terima kasih ya situasi sekarang, terima kasih ya saudara-saudara, Anda sedang tinggal di dalam Tuhan. Saudara, yang kedua adalah tinggal di dalam firman. Anda harus tahu, saudaraku, tinggal di dalam firman artinya seperti Yosua 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalanannya akan berhasil. Tinggal di dalam firman juga seperti Mazmur 1, saudara-saudaraku ya. Ia yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, saudara, yang merenungkan siang dan malam, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudaraku, itu artinya tinggal di dalam firman, saudara-saudaraku ya. Lalu saudara-saudaraku, dua hal ini di dalam hidup kita ya sangat mudah. Saudaraku ya, ternyata Anda yang pertama mengakui Tuhan, sadar bahwa Tuhan ada di dekat Anda, yang meluruskan jalan-jalan Anda. Dia terus, saudaraku, membawa Anda kepada rencananya itu. Lalu saudaraku, Anda mengucapkan firman, merenungkan firman, ya, memperkatakan firman itu di dalam diri saudara untuk telinga saudara Anda sendiri mendengar. Ya, saudara-saudaraku, yang ketiga, Anda punya kehendak. Nah, ya, Alkitab mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara-saudaraku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mari kita meminta buat bangsa kita. Mari kita kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Mari kita kehendaknya Dia untuk, saudaraku, melihat banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang bertobat. Saudara-saudaraku, itu kehendak Dia menjadi kehendak kita. Saya rindu, saudara-saudaraku, di hari tua saya, seperti Mazmur katakan, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, bahwa tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku, untuk terus berbuah lebat, saudara-saudara ya, jiwa-jiwa itu menjadi kerinduan kita, saudara-saudaraku, untuk semua orang mengenal Tuhan, berbuah lebat. Kalau Anda baca ayatnya yang ke-8, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan di ayat 8 itu, dengan demikian kamu adalah murid-muridku, karena kamu berbuah banyak, saudaraku ya. Dan mari kita berbuah banyak, bukan hanya buah-buah roh yang ada di dalam diri kita, tetapi juga buah jiwa-jiwa itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah adalah jiwa-jiwa itu diselamatkan. Kehendak Allah adalah jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau dia datang ke tempat yang lain, dia bisa mati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki kehendak Tuhan itu. Pelayanan kita, baik pelayanan kita berkhotbah, baik pelayanan kita untuk menjadi WL, baik pelayanan kita untuk
Mungkin saudaraku menjadi usher, menjadi helper, sangat baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berkehendak semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan Dia. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Semua saudara-saudaraku ya dipanggil untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Ya, tidak semua orang dipanggil untuk saudara-saudaraku mungkin berkhotbah, mungkin menjadi usher, mungkin menjadi helper, mungkin menjadi saudara singer, pemain musik, ya, tetapi semua orang dipanggil untuk warta keselamatan dan memuridkan supaya setiap orang mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki 3 hal ini. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan, mengakui Dia dalam segala laku kita. Saudaraku, yang kedua, tinggal di dalam firman dengan mengucapkan, merenungkan, saudaraku, dan terus memperkatakan firman itu. Yang ketiga, saudaraku, memiliki kehendak. Saudara-saudara, mari kita berdoa.